Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Haleluya. Saudaraku, pernahkah Anda merasa begitu sangat terganggu oleh perkataan seseorang? Ketika seseorang berkata kepada Anda, Anda tidak berguna, Anda tidak berarti, Anda adalah orang yang gagal, Anda terkutuk dan tidak punya masa depan. Atau ketika ada orang-orang yang membicarakan kelemahan-kelemahan Anda ataupun menggunjingkan kehidupan pribadi Anda. Nah, ketika semua itu terjadi, seberapa besar itu mempengaruhi diri Anda? Umumnya saudara-saudara, kita merasa begitu tertekan dan bahkan merasa tidak percaya diri dan tidak berarti ketika mendengar semua kata-kata yang tentu saja melemahkan kita tersebut. Beberapa di antara kita mungkin merasa dirinya hancur ketika mendengar semuanya itu. Terlebih bila kata-kata itu keluar dari mulut seseorang yang Anda sangat hargai, yang sangat hormati, yang Anda sangat percayai dan lain sebagainya. Tentu saja kita akan sangat terluka mendengar semua itu, saudara-saudara. Dan karena hal itu, beberapa orang menjadi minder, menjadi tidak percaya diri, bahkan mengubur mimpinya dalam-dalam hanya karena ada seseorang yang berkata, kamu tidak akan pernah bisa berhasil dalam hidupmu. Beberapa orang mungkin menjadi tertutup dan tidak mau membuka diri. Akhirnya menyebabkan dirinya eksklusif dan kelihatan kuper. Namun demikian saudara-saudara, ada beberapa orang yang cuek bebek dan tidak peduli dengan berbagai perkataan-perkataan yang negatif atas dirinya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sikap seperti apa yang harus kita ambil sebagai anak-anak Tuhan bila kita mendengar hal-hal yang negatif tentang diri kita yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar kita. Pertama-tama saudara-saudara, kita harus introspeksi diri kita. Apakah yang dikatakan mereka itu benar demikian? Kita koreksi hidup kita sedemikian rupa, dan kalau kita dapati ternyata memang kita seperti itu, saudara dan saya harus bersedia untuk memperbaiki diri. Itu adalah cara satu-satunya untuk kita tetap eksis dan bahkan bisa next level. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya saudaraku, kita harus selalu ingat, apapun yang dikatakan orang tentang diri kita, semua itu dikatakan oleh seorang manusia berdosa yang tentu saja tidak objektif tentang diri kita. Artinya, pendapat orang lain selalu dipengaruhi oleh hal-hal subjektif yang tentu saja sudah terkontaminasi oleh dosa, sehingga pendapat mereka tidaklah selalu benar tentang diri kita. Dan yang ketiga, ini adalah hal yang paling penting saudara-saudara. Sesuai dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, kita harus selalu ingat bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain, oleh pendapat orang lain, atau bahkan pendapat diri kita sendiri, melainkan ditentukan oleh Allah Sang Pencipta dan Sang Pemilik hidup kita. Seberapa besar nilai diri kita saudara-saudara, Allah lah yang menentukan, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, termasuk diri kita. Nah, apa yang dikatakan Allah tentang diri kita saudara-saudara? Firman Tuhan tadi katakan apa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Wow, luar biasa saudara-saudara. Anda dan saya adalah pribadi yang mulia. Bukan hanya itu, firman Tuhan lanjutkan katakan apa? Dan aku ini mengasihi engkau.
Artinya dalam standarnya Allah, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berharga, kita adalah orang-orang yang mulia, dan yang jelas kita dikasihi oleh Tuhan. Jadi apapun yang dipikirkan orang tentang diri kita, atau bahkan apapun yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, saudara-saudara ingatlah bahwa kita adalah pribadi yang berharga dan mulia, dan Allah sumber dari segala sesuatu, pencipta kita, Dia mengasihi kita. Haleluya. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara, mari kita bangun konsep diri yang benar. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang underestimate, orang-orang yang minder hanya karena perkataan orang lain, hanya karena orang-orang berpikir negatif tentang diri kita. Jangan sampai kita larut dan bahkan hanyut oleh perkataan mereka. Ingat sekali lagi, harga diri saudara tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi ditentukan oleh firman Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara, mari kita menjalani hidup ini dengan sukacita. Karena apa? Karena saudara dan saya itu berharga loh di mata Tuhan. Saudara dan saya itu mulia di mata Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan mengasihi kita. Dan karena itu, saudaraku, saya percaya bahwa hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang bermakna, hari-hari yang punya nilai. Dan karena itu, kita harus menjalaninya dengan sukacita, damai sejahtera, dan harus selalu yakin bahwa kita memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari tetap semangat, pandanglah hari esok dengan tertawa dan tersenyum. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pencipta kita selalu punya rancangan yang indah atas hidup kita. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa harga diri kami, nilai diri kami tidak ditentukan oleh apa yang dipikirkan orang, bahkan tidak ditentukan oleh apa yang kami pikirkan tentang diri kami sendiri, melainkan Engkaulah yang menilainya. Dan kami bersyukur firman-Mu berkata, kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu, kami adalah orang-orang yang mulia, dan Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu, biarlah kami menjalani hidup kami dengan sukacita, karena kami tahu pemilik kami, Tuhan kami, Allah yang luar biasa yang selalu menyertai dan mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai